Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan rahmatnya, masih memberikan hidayahnya, begitu pula masih memberikan umur yang panjang dan nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat bertatap muka walaupun lewat Android, lewat sosial media atau YouTube ini. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua. Nabi yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain, minas sulumati ilan nur. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin malam saya telah menjelaskan bahwa ada jawaban berarti ada pertanyaan. Pertanyaan pertama kemarin, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai saya? Jawabannya yaitu laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Selanjutnya pada malam hari ini saya akan menyambung pembahasan kita kemarin malam. Ada pertanyaan yang mengatakan, ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar orang sesama saya menyukai saya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Narekomelo konasan na poji padamu rupa tahu, ketika engkau ingin disukai sesama manusia, maka memberilah kepada orang dan tidak mengharapkan imbalan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ingin melakukan perbuatan, maka lakukanlah sebaik-baiknya. Inna a'malu binniyat, perbuatan itu tergantung dari niat. Karena kenapa? Ketika kita lihat realita sekarang ini, narekomelo yita pangkokangnya makokowe. Banyak ketika kita melaksanakan perbuatan kebaikan kepada orang, ada yang katakan, melo miasang, moji dipuji, moji disukai oleh orang sehingga dia memberi. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau ingin disukai sesama manusia, maka memberilah dan tidak mengharapkan imbalan. Karena yang tahu keikhlasan itu adalah kita sendiri. Yang saya katakan tadi, inna a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung dari niat kita. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hubungan kita itu memang perlu dijaga. Ada yang dikatakan hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang dikatakan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Dan ada yang dikatakan hablum minal alam, hubungan kita dengan alam. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu orang yang berrezeki sekali, salah satu orang yang dibangga-banggakan di dalam Al-Quran, yaitu Panguluta Luqmanul Hakim. Orang yang dikasih naik namanya di dalam Al-Quran. Orang yang diangkat namanya di dalam Al-Quran dan ditulis di dalamnya Al-Quran. Apa kata Panguluta Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya, anakku, narek konasa melo kopigo pangkokong melo kopigo jama-jamang atau berbuat baik kepada sesamamu, maka hiraukanlah orang. Hei anakku, sini saya berikan contoh. Dia berikan contoh. Panguluta Luqmanul Hakim pergi ke suatu pasar. Dia lewat bersama anaknya, bersama dia dan bersama kuda kecil, atau mungkin pada saat itu adalah unta kecil. Apa yang kejadian? Pada saat Panguluta Luqmanul Hakim lewat, di situ,
pengelutta Luqmanil Hakim yang pegang unta itu dan anaknya di atas unta itu. Apa yang dikatakan orang di sebelah pasar itu? Muhammad manangka anak-anak mitau madoraka ritomatuanna. Kenapa anak-anak bapaknya yang dijadikan sebagai penari unta seharusnya dia? Sehingga lewat lagi di sebelah samping kirinya pasar. Apa yang kejadian? Pengelutta Luqmanul Hakim yang di atas unta dan anaknya yang tarik itu unta itu. Apa kejadian? Maka dasi tahu dek ga para sebobuana jadi tomato. Manangka anaknya na parendreng unta. Kenapa anaknya yang dibawa dan menarik unta itu? Di mana hati nuraninya sebagai orang tua? Dan selanjutnya dia lagi terus ke samping kanannya pasar. Apa kejadian? Pengelutta Luqmanul Hakim dan anaknya naik di atas unta. Apa yang dikatakan lagi orang? Muhammad manangka mana tahu dega para sebobuana kolok-kolok Kenapa orang tidak ada rasa kasihannya terhadap binatang? Kenapa naik semua? Dan yang terakhir, lewat di belakang pasar dan dia berjalan bersama anaknya, bersama untanya. Apa yang dikatakan orang? Muhammad dongok-dongok payetong engkau untana tapi dia nak pakai. Ada untanya akan tetapi dia tidak pakai. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mampu mengambil pelajaran bahwa ketika kita ingin berbuat baik, hiraukanlah apa kata orang. Karena kenapa? Ketika kita ingin mendengar apa yang dikatakan orang, maka tidak akan kita berbuat baik kepada orang. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya Rasulullah, biarpun nasuka ma Allah Subhanahu wa taala, nasuka ma sesama manusia, akan tetapi ketika tidak banyak hartaku, buat apalah aku hidup di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik ke belakang dan melihat Utsman bin Affan. Hei Utsman, ikut nasa jawab pertanyaannya sahabat karena di antara sahabat-sahabat yang ada di sana, sahabat yang paling kaya pada saat itu adalah Utsman bin Affan. Hei sahabatku, ketika engkau ingin dilipat gandakan rezekimu dan dipamegai dalekmu, dipamegai waram-parammu, diperbanyak hartamu, maka keluarkanlah zakat. Zakat berarti asyadah, tertambah. Artinya apa? Ketika kita mengeluarkan sedikit harta kita, maka insya Allah akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah satu ketika angka tolong makutana rigurutta, maka da efung manasanasan nareko ubasui sakku. Jelas ketika saya mengeluarkan zakatku, habis hartaku, keluar hartaku. Apa yang kejadian? Gurutta memanggil tamunya itu keluar di rumahnya dan dia buka sedikit bunga mawar itu. Apa kejadian? Pada saat dia buka bunga mawar itu, insya Allah nasam narek ko si minggu ni nasam, ketika 1 minggu kesini ko kembali. Apa kejadian? Bunga mawar itu ketika sudah dicabut sedikit, 1 pekan yang akan datang bersari-sari bertumbuh besar. Beginilah perumpamaannya ketika engkau mengeluarkan zakat hari ini. Bisa jadi kau mengeluarkan hartamu 1 juta pada saat ini, akan dilipat gandakan menjadi 10 juta, 20 juta. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kenapa? Perintah mengeluarkan zakat banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimis shalah wa atus zakah. Keluarkanlah, dirikanlah salat, keluarkanlah zakat. Jadi ini harus memang berbarengan. Dalam artian apa? Maka sempurna zakatmu ketika engkau juga melaksanakan salat. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang berhak menerima zakat? Kira-kira siapa yang berhak menerima zakat? Insya Allah pada pertemuan berikutnya atau malam berikutnya kita akan lanjutkan. Karena kenapa? Yang berhak menerima zakat ada kurang lebih 7 orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan insya Allah kita akan jelaskan besok yang siapa orang-orang yang berhak mendapatkan zakat.
Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.